Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi ta'atihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi fadlihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata sidqin wa haqq wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hadiyihi ila yaumiddin. Para Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Namira yang saya hormati, wa bil khusus seluruh jajaran takmir masjid dan jajaran pengurus Masjid Namira yang saya hormati. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah SWT pada pagi ini kita masih dikaruniai Allah Subhanahu wa taala nikmat yang luar biasa, dan di antara nikmat itu ada hidayah, ada petunjuk Allah yang karenanya kita masih selalu siap untuk melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan siap untuk menjauhi larangan-larangannya. Kita juga sudah mengawali lembaran kehidupan kita pada pagi ini dengan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah yang tentu mudah-mudahan itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mungkin pada kesempatan ini kita sedikit ingin merenung tentang situasi yang terjadi sekarang, di mana saudara-saudara kita yang ada di 3 provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Provinsi Aceh, yang sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang menurut saya luar biasa. Gubernur Aceh kemarin bahkan mengatakan kalau dari sisi jumlah korban mungkin lebih banyak tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004 yang lalu. Tapi dari sisi meratanya musibah atau meratanya banjir bandang, maka sekarang ini lebih dahsyat katanya. 13 kabupaten di Aceh terdampak. Begitu pula di Sumatera Utara, begitu pula di Sumatera Barat, dan kemudian nyebrang sedikit ke atas ada Thailand yang juga hampir sama. Jadi ada banyak orang yang sampai sekarang masih belum ditemukan, apakah di Sumatera Barat, apakah di Sumatera Utara, atau di Aceh. Bahkan di Sumatera Utara sudah sekian ribu orang, hampir 3.000-4.000 orang yang mengungsi. Satu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya sempat membaca ada pakar dari ITB mengatakan bahwa memang sebab utamanya, ya, dan tentu semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, adalah debit air hujan yang tidak pernah terjadi setinggi ini. Nah, sekalian, bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala termasuk kita semua insyaallah yang beriman, tentu memahami itu bukan sekedar sebuah fenomena ilmu pengetahuan. Karena kalau itu kita bisa mencarinya, tetapi harus ada perenungan yang bersifat spiritual mengapa sampai itu terjadi. Karena tentu Allah Subhanahu wa taala itu fa'alun lima yurid. Ya, jadi maha melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya. Sehingga apapun kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada yang bisa menghalang-halanginya. Tapi satu hal yang penting mungkin perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak berkehendak kecuali ada hikmah di sana. Apakah hikmah sebagai sebuah peringatan atau hikmah sebagai sebuah ancaman? Dan kalau kita lihat di dalam buku-buku tentang hal yang menyangkut masalah musibah, Imam Ghazali misalnya mengatakan bahwa
musibah itu ada 3 kemungkinan. Ketika dia melanda orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat. Karena kalau kita lihat bab musibah ini, semua orang itu kena. Ya, tidak ada orang yang kemudian luput dari musibah, itu tidak ada. Dan kalau kita lihat sekalian, musibah-musibah ini ketika dia melanda orang-orang yang beriman, maka itu adalah peningkatan status derajat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itulah orang itu semakin kuat keimanannya, maka akan semakin banyak musibah yang menimpanya, dan kemudian dia lolos menyelesaikan musibah-musibah itu. Maka dalam hadis juga disebutkan orang-orang yang paling berat musibahnya itu adalah para nabi dan rasul. Ya, orang-orang yang paling berat musibahnya, paling berat cobaannya itu adalah para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, bagi orang-orang yang berbuat salah, bagi orang-orang yang berbuat dosa, tapi dia masih beriman, maka musibah itu sebagai sebuah peringatan. Kenapa? Karena apa yang terjadi pada dirinya itu sebetulnya adalah akibat apa yang dia lakukan sendiri. Ya, jadi tidak ada satupun musibah kecuali musibah itu disebabkan oleh apa yang dilakukannya. Dan kalau kita lihat kemarin ada seorang pakar yang mengatakan di 3 provinsi itu ini adalah musibah ekologi, musibah ketidakseimbangan alam, di mana hutan-hutan dibabat begitu rupa tanpa ada kendali. Ya, makanya Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Maka itu adalah sebagai sebuah peringatan, ya. Dan mungkin mudah-mudahan kita, kalaupun tidak bisa termasuk yang pertama, ya, mudah-mudahan kita termasuk yang kedua ini. Sehingga kemudian orang akan mendapatkan peringatan dengan adanya musibah itu, dan kemudian segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat dan minta ampun atas kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dia lakukan. Yang ketiga, bagi orang-orang kafir, maka musibah itu adalah azab bagi mereka. Ya, azab yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka di dunia sebelum nanti akan mendapatkan azab itu di akhirat. Tapi terlepas dari ketiga hal ini, Bapak Ibu sekalian, kita-kita yang kebetulan alhamdulillah tidak mendapatkan musibah itu, tentu secara kejiwaan kita harus menyatu dengan saudara-saudara kita yang ada di sana, dan kemudian berdoa untuk mereka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menyelesaikan atau segera memberikan pertolongan kepada mereka atas musibah-musibah yang mereka alami. Dan jangan sekali-kali kemudian pada saat yang bersamaan kita kemudian menyalahkan mereka ini itu dan seterusnya, karena apa yang mereka alami itu sangat mungkin juga akan bisa kita alami sewaktu-waktu, kita tidak tahu. Dan kalau kita lihat sebelum 3 provinsi itu mengalami musibah besar sebagaimana kita lihat sekarang ini, sebelumnya adalah erupsi Gunung Semeru yang sampai sekarang juga masih belum selesai, sehingga ada beberapa desa yang berantakan gitu ya di sana. Nah, saya kira bab seperti ini bagi orang-orang yang beriman akan senantiasa menjadi bahan koreksi untuk diri mereka, apakah secara individu ataukah secara komunitas. Nah, Bapak sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hal yang mungkin kelihatan serem gitu ya, tentang persoalan yang terkait dengan jebakan setan. Ayat atau judul dan tema ini itu bagi orang-orang yang menganggap setan sebagai musuhnya. Ya, maka di situ ada jebakan setan. Tapi bagi orang-orang yang menganggap setan itu sebagai saudaranya,
Bagi orang-orang yang menganggap setan itu sebagai temannya, berarti itu bukan jebakan lagi. Dan berarti saat itu status dia juga sebagai setan. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita bahwa setan itu predikat. Setan itu sifat, bukan jenis makhluk. Kalau jenis makhluk, ya, maka di sana ada jin, ada manusia, ada malaikat, dan kalau kita lihat yang lainnya ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Ya. Nah, sehingga Allah kemudian mendefinisikan setan itu karena dia adalah predikat atau sifat, maka dia bisa melanda siapa saja itu. Ya. Saya pernah menjelaskan bahwa manusia itu bisa menjadi setan pada waktunya ketika sifat-sifat yang dimilikinya sama dengan sifat-sifatnya setan. Sehingga ketika kita lihat di surat An-Nas itu, ya, ketika Allah SWT berfirman kepada kita tentang mohon perlindungan, itu kan min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi jenisnya atau jenis setan itu ada di dua makhluk ini, ya, yaitu minal jinnati, ada kalanya dari jin dan kepalanya di sini yaitu iblis, dan ada kalanya manusia. Sehingga sekalian, wallahu alam, mudah-mudahan saya tidak salah, orang itu akan bisa menjadi setan bagi dirinya sendiri manakala dia menghalangi dirinya untuk melakukan kebaikan, atau ketika dia menjerembabkan dirinya ke dalam kemaksiatan dan dosa. Saat itulah orang itu akan menjadi setan bagi dirinya sendiri. Mengapa ini penting kita sampaikan? Karena seringkali perbuatan-perbuatan dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu kita limpahkan kepada yang lain mengapa dia melakukannya. Ya, kita mencari kambing hitam atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan sendiri. Ya. Wah, memang setan itu begitu kuat yang menggoda saya sampai melakukan ini, gitu kan. Padahal sebetulnya setannya ada di dalam dirinya sendiri, gitu. Ya, nah itulah kemudian saya cukup tertarik dengan buku ini yang menjelaskan tentang jebakan-jebakan setan itu. Mengapa jebakan, sekalian? Di ayat yang ke-21 dari surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah setan. Kita lihat ya, kalimat langkah-langkah ini penting karena disinilah jebakannya. Ya, Allah tidak berfirman ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'us syaiton. Janganlah kamu mengikuti setan. Ya, itu umum, global. Tapi di sini jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah setan. Berarti ada tahapan-tahapannya. Ya, ada tahapan-tahapannya, ada periodisasinya, kira-kira seperti itu. Ya, ada langkah-langkahnya. Ya, ada ya step by stepnya. Bagaimana setan itu menggoda manusia. Nah, step by step, langkah-langkah, tahapan-tahapan, itu setan akan menyesuaikan kondisi kita. Ya, setan akan menyesuaikan kondisi kita di dalam tahapan apa positioning kita saat itu, di tahap itulah jebakannya. Nah, kira-kira begitu. Ya, di tahap apa kondisi kita saat itu, ya, sekali lagi di tahap itulah jebakannya. Ya. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, ini secara umum barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Jadi barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka dia akan memerintahkan kepada fahsya dan mungkar. Artinya apa? Siapa yang mengikuti langkah-langkah setan berarti dia menjadi setan, kan begitu. Kenapa? Karena dia akan menyuruh orang untuk mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Menyuruh orang melakukan perbuatan keji dan mungkar ini perbuatan setan. Sehingga
orang-orang yang mengikuti langkah-langkah setan, maka dia akan memiliki sifat-sifat seperti setan itu sendiri. Itu Bapak sekalian. Dan ini kan nampak muncul kan, orang-orang yang justru memerintahkan orang berbuat dosa, orang-orang yang justru mempengaruhi orang berbuat dosa, orang-orang yang justru menjadikan orang lain berbuat dosa seperti dirinya. Karena memang ya karakter setan begitu. Jadi karakter setan itu dia tidak mau melakukan kesalahan dan dosa itu sendirian. Dan ini adalah sumpah yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika iblis diusir dari surga, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ya kan? Maka iblis yang dia katakan kepada Allah sebagaimana di dalam banyak ayat, mereka akan menggoda manusia sebisa mungkin ya, dan akan mendatangi manusia dari arah belakang, dari arah depan, dari arah samping, dari arah kanan, kiri, atas dan seterusnya, supaya orang-orang itu seperti dirinya. Ya, supaya orang-orang itu seperti dirinya. Sementara sekalian, ketika orang itu berbuat baik, itu muncul karakter seperti ini. Wis aku ngelakoni apik, wong liya elek wis urusane wong liya. Tapi untuk berbuat maksiat nggak begitu. Ya. Naudzubillah, jangan sampai ya, wah saya berbuat maksiat, orang lain harus ikut saya berbuat maksiat. Tapi untuk berbuat nggak bisa begitu. Wis talajarno wong berbuat elek, sing penting dhewe apik. Ya kan? Kan ada kan karakter seperti itu kan? Padahal ketika karakter seperti itu muncul, perlahan-lahan dia akan jadi orang jelek. Kenapa? Karena dia gagal mentransformasikan kebaikannya kepada orang. Di sini, fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar. Mungkin saya kira sampai di situ Bapak sekalian. Jadi siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, sebetulnya saat itu dia telah menjadi setan bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Bagi dirinya sendiri karena dia mengerjakan langkah-langkah setan itu, dan bagi orang lain karena dia menyuruh orang lain untuk berperilaku seperti dia. Dan itu bisa terjadi bagi siapa saja, termasuk terjadi pada kita sendiri. Ketika kita tidak rela, kemaksiatan-kemaksiatan itu kita lakukan sendiri, dan kemudian kita mengajak orang lain untuk melakukannya. Ya. Nah, bagi orang-orang yang baik ketika dia melakukan dosa dan kemaksiatan, ya tentu segera dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai saat itu gitu. Tapi kan tidak seperti itu gitu ya. Nah, bahkan kadang-kadang Bapak sekalian, ini direncanakan. Sehingga muncullah istilah konspirasi. Ya kan? Istilah-istilah yang di sana maknanya sederhana. Apa? Mengajak orang berbuat jahat. Mengajak orang berbuat jahat. Bahkan kalau perlu dipasang orang-orang tertentu yang cocok untuk orang itu dipengaruhi. Iku kon sing iso mempengaruhi. Nah, inilah gaya setan sebetulnya. Ya kan, inilah gaya setan sebetulnya gitu. Ya, dia akan menentukan setan yang sesuai dengan posisi orang yang mau dipengaruhi gitu. Jadi kalau dia seorang ustadz, ya kira-kira setannya itu sekelas ustadz begitulah. Gitu ya, dan seterusnya. Nanti kita akan lihat di dalam jebakan-jebakannya ini. Ada 7 jebakan setan Bapak sekalian. Saya membuat kesimpulan ya, sebelum nanti kita akan membuktikan apakah kesimpulan itu benar ya. Kayaknya tidak ada di antara kita yang tidak masuk ke dalam jebakan ini. Tidak tahu kita masuk di dalam jebakan yang mana. Sepertinya kita ada dalam jebakan itu. Nah, kita lihat satu persatu di sini. Pertama adalah jebakan kufur dan keingkaran. Ya. Jadi ini kata beliau ini yang mengarang buku ini ya, Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama adalah aqabatul kufri billahi wa bidinihi wa liqaihi wa bisifatihi wa bisifati kamalihi wa bima akhbarat bihi rusuluhu anhu. Jebakan kufur ya, atau ingkar kepada Allah, ingkar kepada agamanya, ingkar akan pertemuan dengannya, maksudnya mengingkari hari akhir,
ingkar kepada sifat-sifat kesempurnaannya, dan ingkar kepada apa yang diberitakan oleh para rasulnya. Kalau kita ditanya, insya Allah kita lolos dari jebakan ini. Ya, kita nggak masuk ke dalam jebakan ini. Tapi sekalian, saya ingin mengatakan pada kesempatan ini, jebakan kekufuran dan keingkaran itu akan ditujukan kepada orang-orang yang mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Ya, terutama seperti itu. Contoh misalnya orang yang tadi saya katakan ya, naudzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi dengan saudara-saudara kita yang ada di sana. Orang terkena musibah itu. Ya. Musibah itu sekalian ketika menimpa seseorang itu kan tidak secara keseluruhannya. Ya, tidak secara keseluruhannya. Orang sakit misalnya, maka tidak seluruh anggota badannya yang sakit. Tapi ketika dia mengeluh, dia bilang awakku loro kabeh. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Ya kan? Begitu pula ketika dia ditimpa kesulitan dalam hidupnya, itu seolah-olah semua siklus kehidupannya itu tidak baik. Dan kemudian dia mengatakan, uripku gak tahu enak. Ya kan? Makanya hati-hati dengan ungkapan-ungkapan seperti ini. Ya, kalau kita lihat di dalam jebakan yang pertama ini, ya, ini kan bab-bab yang terkait dengan persoalan teori akidah. Ya kan? Tapi Bapak sekalian, teori akidah itu akan muncul di lapangan di dalam tindakan-tindakan kita yang kadang-kadang kemudian tidak kita sadari. Dan pada puncaknya, naudzubillah min dzalik, orang tidak percaya lagi Tuhan gitu. Ya. Makanya saya minta tolong saudara-saudara saya, teman-teman saya masih muda yang biasa menggunakan media sosial gitu ya. Coba kita lihat sekarang. Angka ateisme di barat itu tinggi. Ya memang mereka masih tercatat agamanya Protestan, ya agamanya Katolik, atau bahkan Yahudi gitu ya. Tapi mereka ateis. Mereka tidak percaya lagi Tuhan. Salah satu sebabnya adalah banyak persoalan-persoalan hidup yang mereka alami tidak bisa diselesaikan oleh agama yang mereka anut. Dan karena itu mereka menganggap, untuk apa ada Tuhan sementara saya mengalami masalah-masalah sulit seperti ini dan tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Nggak ada jalan keluar atas problem yang mereka alami. Dan karena itulah mereka mengalami apa yang kita sebut sebagai spiritual hungry, kegersangan spiritual. Dan sekalian, puncak dari kegersangan spiritual itu adalah keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sampaikan pada kesempatan ini, apakah Anda terkena jebakan ini? Mungkin kita akan mengatakan, enggak lah, kita lolos dari jebakan ini. Mengapa? Kita masih sholat, ya kan? Kita masih menunaikan zakat kalau kita mampu. Kita Ramadan juga masih puasa. Masjid ini selalu makmur, selalu ramai orang-orang yang meyakini Allah. Bagus sekalian, jebakan ini sekali lagi pertama-tama ya itu ditujukan kepada naudzubillah min dzalik, orang-orang yang beriman, orang-orang muslim yang mengalami saat-saat sulit, dan disitulah ujiannya. Ya, disitulah ujiannya itu. Ya, sehingga ketika mereka kan di sini ada keingkaran terhadap sifat-sifat kesempurnaan Allah. Apa di antara sifat-sifat kesempurnaan Allah itu? Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu Maha memberi rizki. Ya kan? Itu kan secara teori. Ya, teorinya Allah itu Maha memberi rizki. Dia fahami itu. Tapi begitu dia mencari penghasilan berkali-kali tidak sukses, tidak berhasil, dia ingkari Allah Maha memberi rizki itu. Usaha ya mono yamin yoga berhasil. Ya kan? Kan ini secara tidak sadar muncul keingkaran itu. Ya, itulah Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya Muhammad SAW
mengajarkan doa-doa kepada kita di saat-saat sulit agar jangan sampai keingkaran itu terjadi. Itu ya. Doa-doa kita, doa-doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita, di mana doa-doa itu untuk menghadapi saat-saat sulit agar jangan sampai ketika kesulitan itu terjadi muncul keingkaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keingkaran pertama-tama itu bukan keingkaran terhadap teorinya, tapi keingkaran terhadap prakteknya. Orang itu ketika ditanya apakah Allah itu maha memberi rezeki? Yes, Allah maha memberi rezeki. Apakah Allah itu maha memberikan pertolongan? Yes, Allah maha memberikan pertolongan. Tapi begitu dia di saat sulit, Bapak sekalian, kadang-kadang muncul ungkapan-ungkapan dengan makna bahwa Allah nggak menolong dia. Nah, makanya sangat-sangat samar ini Bapak sekalian jebakan ini. Dan ini bisa melanda siapa saja, termasuk melanda kita yang mungkin tiap waktu sudah melakukan sholat, mungkin tiap waktu kita sudah melaksanakan sholat-sholat sunnah, mungkin pada saat-saat tertentu kita sudah puasa dan seterusnya. Karena keingkaran ini bisa muncul sewaktu-waktu. Ya, keingkaran ini bisa muncul sewaktu-waktu. Nah, sekalian, ya, disinilah persoalannya itu. Ya, dan jebakan kekufuran dan keingkaran ini, sekali lagi kalau tadi saya sampaikan terhadap orang-orang yang mengalami masa-masa sulit, juga bisa terjadi kepada orang-orang yang mengalami masa-masa muda karena godaannya. Ya, saya agak lupa namanya ya, mungkin nanti bisa dicek ya. Ada seorang tabiin murtad, lupa saya namanya itu ya. Ada seorang tabiin murtad. Tabiin itu kan kelas generasinya itu kan kelas 2 setelah generasi sahabat, generasi tabiin. Generasi sahabat adalah orang-orang yang menangi Rasulullah dalam keadaan beriman. Gitu aja mungkin gampangnya. Sementara tabiin adalah orang-orang yang menangi sahabat dalam keadaan beriman. Kelasnya tabiin ada yang murtad. Kapan itu? Jadi dalam sebuah peperangan, ya, ini dia sebagai tentara yang luar biasa itu, melawan Romawi, luar biasa dia, ya, sebagai seorang tentara jihad fisabilillah, hafal Quran juga dia. Nah, orang-orang Romawi ini pintar, ya, perempuan-perempuan mereka itu cantik-cantik, dan cara mereka untuk mempengaruhi orang-orang Muslim dipertontonkan gadis-gadis cantiknya ini di dalam sebuah benteng begitu, sehingga orang-orang mukmin, orang-orang Muslim sebagai tentara bisa melihat. Dia melihat dan dia tertarik. Akhirnya dengan daya dan upayanya dia bisa menemui perempuan itu dan kemudian diajak menikah. Masih bagus, diajak menikah, disuruh masuk Islam, kira-kira seperti itu. Tapi si perempuan nggak mau, bahkan dia mengajak sebaliknya. Saya mau menikah dengan kamu asalkan kamu murtad dari agamamu. Terjadilah pergulatan batin di dalam dirinya antara memilih perempuan ini dan kemudian murtad, atau tetap mempertahankan keislamannya dan menolak ajakan perempuan ini. Nah, ternyata pergolakan itu dimenangkan dengan memilih perempuan ini dan murtad dari Islam. Terus sekalian, yaitu yang saya katakan tadi. Jebakan itu akan sesuai dengan posisi orang itu. Ya, apa kira-kira yang dibutuhkan orang itu, dan disitulah jebakannya itu. Ya, itu yang pertama, jebakan kufur dan keingkaran. Yang kedua adalah jebakan bid'ah. Nah, penjelasannya di sini begini, aqabatul bid'ah, jebakan bid'ah. Imma bi'tiqati khilafil haqqil ladzi arsalallahu bihi rasulahu wa anzala bihi kitabahu. Ada kalanya meyakini selain kebenaran yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitab sucinya. Ya. Jadi ada kalanya bid'ah itu dalam bentuk meyakini selain kebenaran yang karenanya Allah mengutus Rasulnya
Muhammad SAW, atau yang karenanya Allah menurunkan kitab sucinya Al-Quran. Jadi dia meyakini kebenaran selain yang dibawa Rasul dan selain yang tertulis di dalam kitab suci. Gitu ya. Jadi ini meyakini kebenaran ini. Jadi meyakini kebenaran selain kebenaran yang dibawa oleh Rasul dan selain kebenaran yang ada di dalam kitab suci. Atau wa imma bitta'abbudi bima lam ya'dzan bihillahi minal awdha' war rusum al muhdatsati fid din allati la yaqbalullahu minha syai'an. Atau beribadah dengan cara-cara dan bentuk-bentuk baru dalam agama yang Allah tidak pernah mensyariatkannya, yang sama sekali Allah tidak akan menerimanya. Nah, sekalian, kenapa ini ditaruh di jebakan kedua setelah jebakan kekufuran tadi? Ya, kenapa misalnya jebakannya bukan dosa besar gitu setelah yang pertama tadi itu? Karena jebakan ini, sekalian, orang meyakini akan kebenaran yang dia lakukan, padahal itu bukan yang benar, itu. Ya, dan bahkan mungkin dia juga akan mempropagandakan kebenaran dia yang dianggap benar ini kepada orang. Yang seperti itu. Terutama yang terkait dengan praktek-praktek keagamaan. Sementara kita semua tahu man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, misalnya. Barang siapa yang melakukan syariat agama yang itu tidak pernah disyariatkan oleh Allah, maka itu tertolak. Tapi kan meskipun tertolak, tapi dia meyakini itu benar. Itulah bahayanya. Sementara kalau orang melakukan dosa besar, dia itu tahu kalau itu dosa. Ya kan? Selamanya sekalian kita tanya pada orang yang berzina, naudzubillah. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perbuatan keji itu. Kita tanya, perbuatan zina itu dosa atau tidak? Dia pasti akan menjawab dosa. Sementara ketika kita tanya kepada orang yang meyakini sebuah kebenaran, yang kebenaran itu bukan dari Rasul dan bukan berada di kitab suci, ya kan? Dia akan menganggap itu benar. Wah, ini benar ini. Dan kalau perlu dia lestarikan kebenaran-kebenaran dalam tanda kutip itu dalam praktek-praktek keagamaan sehari-hari. Dan akhirnya kemudian mengalahkan kebenaran yang sesungguhnya. Makanya si Imam Malik misalnya mengatakan man ahyal bid'ata faqad amatas sunnah. Barang siapa yang hidup-hidupkan bid'ah, maka nanti yang sunnah itu dengan sendirinya akan minggir, akan terkikis. Nauzubillah min dzalik. Nah, makanya ini juga bukan jebakan yang mudah. Dan sewu Bapak sekalian, ya mudah-mudahan kita tidak terkena jebakan ini. Jebakan ini akan ditujukan kepada orang-orang yang seolah-olah mengerti agama. Ya, jebakan ini akan ditujukan kepada orang-orang yang seolah-olah mengerti agama. Atau mungkin dengan bahasa yang agak sedikit dramatis, mudah-mudahan ini tidak salah, jebakan ini ditujukan kepada para ulama, kepada para kiai, kepada para ustadz gitu. Ya, karena merekalah yang memungkinkan untuk bisa menciptakan kebenaran dalam tanda kutip tadi itu. Di mana kebenaran itu tidak ada di dalam kitab suci dan juga tidak ada di dalam apa yang dibawa oleh para rasul. Sekarang siapa yang bisa berargumentasi? Orang pintar lah. Ya kan? Siapa yang bisa membuat dalil? Orang pintar lah. Gitu ya. Maka jebakan ini diarahkan kepada orang-orang pintar, kepada para ulama, kepada para kiai, kepada para ustadz. Ini jebakannya. Dan disitulah harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Wallahu a'lam bishawab gitu ya. Ya, ini mungkin saya kira catatan buat kita semuanya, termasuk buat saya sendiri. Jangan gampang-gampang kita itu mengungkapkan sebuah hadis yang hadis itu belum jelas diriwayatkan oleh siapa. Jangan sampai kita sudah meriwayatkan sudah menyampaikan satu hadis, belum jelas diriwayatkan siapa, tapi orang sudah melaksanakan isi hadis itu atas apa yang sudah kita ucapkan kepada mereka. Ya. Dan terus terang aja kalau memang tidak tahu. Wong tidak semua orang dituntut untuk tahu. Ya, Pak Ustadz, Pak Kiai, hadis itu riwayat siapa?
Katakan. Kalau memang tidak tahu, saya nggak tahu. Ayo mari kita cari sama-sama. Nggak ada masalah. Daripada kita ngomong seperti ini, sudahlah, nggak perlu tanya itu. Pokoknya yang penting tokoh aku mesti bener, gitu misalnya. Ya, wes kadek perlu takok. Ya, nggak ada masalah. Para imam-imam fikih yang begitu luar biasa cerdas, itu tidak selalu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, ya, Imam Hanafi, ya, mereka ini orang pintar, tapi tidak serta-merta seluruh pertanyaan itu dia jawab. Dan Bapak sekalian, tidak ada aibnya, ya, tidak ada celah manakala orang itu ditanya kemudian dia menjawab, tidak bisa. Karena tidak ada satupun orang yang menguasai semuanya. Jangan sampai gara-gara takut dianggap tidak bisa sehingga dia menjawab dengan jawaban yang salah. Dan Bapak sekalian, ketika jawaban yang salah itu muncul dari seorang alim, naudzubillah min dzalik, itu kan akan membahayakan orang. Karena jawabannya itu menjadi panduan untuk dilaksanakan. Ya kan? Menjadi panduan untuk dilaksanakan. Makanya saya ketika ketemu ngobrol-ngobrol dengan beberapa ustadz dan seterusnya, itu saya selalu menyampaikan bab seperti ini bersama mereka, dan mereka juga memberikan nasihat kepada saya dan seterusnya. Kalau kita menyampaikan satu hadis, pastikan hadis itu jelas riwayatnya. Kalau dhaif katakan dhaif, sahih katakan sahih. Kenapa? Karena apa yang diucapkan oleh para alim itu panduan bagi masyarakat untuk dilaksanakan. Ya kan? Bayangkan kemudian kalau yang disampaikan itu salah, dan kemudian orang sudah melaksanakan apa yang disampaikan itu, berarti kan mengajak salah berjamaah. Ya, mengajak salah berjamaah. Nah, di sini jebakannya sekalian. Akan muncul orang-orang yang menganggap apa yang dilakukannya itu benar, sementara itu tidak ada di dalam kitab suci, tidak pula ada di dalam apa yang dibawa oleh Rasul. Ya mungkin karena saya dan kita semuanya ini mengaku kita sebagai orang-orang bodoh, mungkin kita nggak menjebakan ini. Ya, tapi kita kena dampak dari jebakan ini. Ya kan? Jadi manakala ada orang alim mengatakan, ya naudzubillah, mudah-mudahan tidak ada ya, tapi ini contoh yang mudah-mudahan tidak ada. Ada seorang alim menyampaikan sesuatu yang salah, ya, dan kita melaksanakannya, berarti kan kita kena jebakan ini. Ya, itu. Yang ketiga adalah jebakan dosa besar. Ya. Aqobatul kabair, jebakan dosa-dosa besar. Fa in dhafira bihi fiha zayyanaha lahu wa hassanaha fi ainihi wa sawwafa bihi. Maka jika dia berhasil lolos di sana, ya, setan akan memperindah, memperbagus dan menjadikan calon pelakunya berandai-andai untuk bisa melakukannya. Apa maknanya Bapak sekalian? Maknanya begini. Kalau orang itu ditanya apakah berzina atau mencuri atau minuman keras itu salah? Oh salah. Nah ini fa'in dhafira bi fiha. Lolos dia di situ. Lolos dia dari situ, ya, karena dia mendefinisikan zina itu dengan benar. Setan nggak tinggal diam di situ. Kemudian setan berusaha menghiasinya, ya kan, memperindah, memperbagus dan menjadikan calon pelakunya berandai-andai untuk melakukannya. Kok umpamanya aku ngelakoni ngono-ngono ya apa ya? Kok umpamanya aku ngombe ngono ya apa ya? Naudzubillah. Kok umpamanya dan seterusnya. Ya, umpama terbayang terus seperti itu. Apalagi kemudian pada saat yang sama, sekalian, apa yang diandai-andaikan itu datang. Melintahlah seorang perempuan cantik di hadapannya misalnya. Dia tidak bisa menundukkan kepala. Dan sekalian, saya ingin mengatakan pada kesempatan ini, di antara bahan yang menjadikan pikiran seseorang itu bergejolak adalah apa yang dia lihat. Jadi apa yang dia lihat itu adalah salah satu bahan orang itu pikirannya bergejolak. Itu sebabnya kenapa kita dilarang keras
untuk membuat lamunan-lamunan yang tidak jelas. Ya. Jadi dia berhasil mengatakan mencuri itu haram, tak boleh. Berzina itu haram, minuman keras itu haram. Dan Bapak sekalian, khususnya dosa-dosa besar yang tidak hanya berdampak pada dirinya, tapi juga berdampak pada orang lain. Saya tidak tahu, mungkin sudah pernah terbahas di sini ya. Ada 7 dosa besar dan disebut di situ sebagai 7 hal yang membinasakan. Ya, ada 7 di situ. Rasulullah bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Ya, 7 dosa yang membinasakan. Pertama, syirik. Kenapa syirik itu membinasakan orang, Pak? Iya. Syirik itu bukan hanya membinasakan orang itu yang melakukannya, tapi juga membinasakan orang lain. Ketika kena dampak dari kesyirikan yang dia lakukan itu. Ya. Ketika orang kena dampak dari syirik yang dilakukan orang itu. Yang pertama. Yang kedua, sihir. Sihir itu kan jahat gitu ya. Bentuk ya pekerjaan yang paling pengecut itu kan sihir. Ya kalau orang berani face to face dong gitu kan. Tapi sihir kan nggak face to face tuh. Orang diserang dari mana, di saat dia lemah dan seterusnya. Jadi menjadikan orang tidak berdaya itu. Sihir. Soalnya sihir itu mesti timbal balik itu kan. Nggak ada orang mensihir dirinya sendiri kan. Nggak ada orang nyantet dirinya sendiri kan. Mesti nyantet orang lain kan. Yang kedua. Yang ketiga, membunuh. Dan Bapak sekalian, sekarang ini kita sudah melihat betapa praktek pembunuhan itu dengan segala macam variasinya banyak sekali terjadi di masyarakat. Yang bahkan kadang-kadang nggak ketemu nalar bagaimana itu bisa terjadi. Ya, saya nggak perlu memberikan contoh lah, terlalu sadis untuk kita jelaskan pada kesempatan ini. Yang keempat, makan riba. Ya, dengan segala macam jenisnya. Yang kelima, makan harta anak yatim. Ya. Yang keenam, lari dari medan pertempuran. Ya. Ya, sebagaimana yang terjadi dalam perang Uhud misalnya, ya itu. Dan kemudian yang ketujuh, menuduh perempuan baik-baik berzina. 7 hal yang membinasakan. Dan ini adalah 7 dosa besar. Tapi apakah dosa besar hanya itu? Enggak. Ada yang lain. Ada berzina, ada mencuri, ada ya minum-minuman keras dan seterusnya itu. Nah, sekali lagi Bapak sekalian, nah, jebakan dosa besar ini akan ditujukan kepada ya orang-orang yang saat itu memang punya potensi untuk bisa melakukannya itu. Ya. Maka jebakan zina akan ditujukan kepada orang-orang yang ya memang dia punya keinginan itu misalnya itu. Ya. Dan jebakan-jebakan seperti ini juga terjadi kepada orang-orang pintar, kepada para alim. Kita sudah pernah kan mendengar ya kisah Bani Israel. Ada seorang ada 2 orang anak kakak beradik, satu laki-laki satu perempuan. Ya, kemudian kakaknya ini dapat tugas wamil, wajib militer kira-kira begitu. Dia harus ikut perang. Ya kan, dia harus ikut perang. Nah, dia bingung ini dititipkan siapa adiknya ini. Dia wah, kalau gitu kita titipkan rohib deh gitu ya. Dititipkan seorang rohib. Rohib itu ulama di kalangan bangsa Yahudi yang orang soleh dan seterusnya gitu kan. Dititipkanlah di situ. Kenapa? Itulah yang paling aman. Ya kan? Perempuan dititipkan ke orang soleh, itulah aman gitu kan. Udah dititipkan di situ. Disitulah godaannya itu. Ya pertama-tama nggak mau ketemu. Ketika dia membuatkan kopi misalnya, taruh di situ kopinya ya. Gitu. Lama-lama kemudian ketemu, lama-lama dan seterusnya sampai akhirnya dia berzina.
Dia takut zinanya ini ketahuan, akhirnya dia bunuh perempuan itu. Jadi 2 dosa besar yang dia lakukan, itu justru terjadi pada orang soleh. Jebakan dosa besar. Ya, Bapak sekalian, jebakan dosa besar ini itu terlalu mudah untuk didefinisikan, ya kan? Lapo iku zina, jelas. Ya. Ini yang nggak gampang tuh. Jebakan dosa kecil. Karena jebakan dosa kecil ini, sekalian, orang akan menganggap melakukannya itu sebagai sesuatu yang tidak terlalu banyak persoalan, kira-kira. Makanya di sini aqibatus shaghair fakala lahum minha bil qufzan. Di sini setan menimbang dengan lompatan yang jauh dari dosa besar. Maksudnya begini, ayo kan mek dosa cilik. Ya, itu kan hanya dosa kecil, lakukan saja, ndak apa-apa, itu kan, dia juga tidak ada hukumannya, gitu. Waqala ma alaika idza ijtanabtal kabair ma ghasyita minal lamam, gitu. Jadi tidak ada masalah Anda menjauhi dosa besar, ya. Tapi yang begini ini nggak ada masalah untuk dilakukan, itu. Auma alim tabi annaha tukaffiru bijtinabi kabair bil hasanat wala yazalu yuhawwinu alaihi amroha hatta yusirra alaiha. Ya, intinya mungkin kita lihat di sini, dilihat di situ, ya. Intinya dia lakukan dosa-dosa kecil ini secara terus-menerus. Kenapa? Karena ada pertimbangan di dalam pikirannya bahwa ini tidak ada masalah. Ya, ini tidak ada masalah dan itu berbahaya. Kenapa? Melakukan dosa kecil secara terus-menerus, Bapak sekalian, itu nanti akan membuahkan sebuah karakter. Apa? Karakter berbuat dosa. Kapan karakter itu terbentuk, Bapak sekalian? Karakter itu terbentuk manakala yang dilakukan itu secara terus-menerus. Contoh dalam kebaikan, orang yang terbiasa melakukan sholat, maka sholat akan bisa menjadi karakter bagi dirinya, ya kan? Orang yang terbiasa melakukan puasa Senin Kamis misalnya, maka puasa Senin Kamis akan menjadi karakter bagi dirinya. Dan saat itu sekalian, begitu orang tidak melakukannya, dia akan ketagihan. Iya lapo kok gak puasa Senin Kamis iki mau. Ketika sudah jadi karakter, begitu pula lah kesalahan. Begitu orang terbiasa melakukan kesalahan, maka kesalahan itu akan menjadi karakter bagi dirinya. Ya. Makanya kalau kita lihat ada ya istilah dalam bahasa Indonesia itu pembohong. Kapan orang itu disebut pembohong? Ketika dia sering berbohong. Kapan orang itu sering berbohong? Ketika orang itu menganggap kebohongan itu sebagai sesuatu yang tidak dianggap berbohong. Saya pernah menyampaikan ini kan? Bapak sekalian, ini pembentukan karakter kita masing-masing ini. Karena kita semuanya nanti akan dihadapkan, akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jangan sampai kita terkena ungkapan itu yang sudah sering saya sampaikan gitu ya. Berbohonglah kamu dan terus-meneruslah kamu berbohong sehingga ketika kamu berbohong kamu tidak merasa lagi berbohong. Bahaya kan? Ini karakter. Ya, ini karakter. Bahkan mungkin kita jumpai orang-orang yang membohongi dirinya sendiri. Ya, membohongi perasaannya sendiri. Nah, ini ada contoh anekdot itu ya. Yang ini enggak akan terjadi kira-kira begitu. Ini ada anekdot. Jadi ada buku tentang kisah-kisah orang-orang idiot gitu istilahnya itu. Jadi kisah-kisah orang-orang yang idiot, orang pelawak begitu lah ya. Ada namanya Juha namanya, atau Nasruddin Khuja ya, atau Juha namanya itu. Ya, ini nama orang idiot yang ya orang ini tidak tahu ada atau tidak, tapi dia sampai ada bukunya gitu ya. Jadi suatu ketika dia tidur siang. Ya, tidur siang. Kemudian ya ada anak-anak di depan rumahnya itu rame. Dia terganggu tidurnya. Akhirnya dia keluar dan mengatakan pada anak-anak itu, "Jangan rame di sini." Ya, ke sana aja tuh. Ada orang punya hajatan. Ada orang waliman di sana, rame banyak makanan di sana. Kamu ke sana gitu ya. Wah, anak-anak ini lari ke sana. Terus dia berpikir, jangan-jangan di sana memang ada orang hajatan. Terus dia ikut ke sana gitu.
Ini contoh ya sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tapi orang itu sering membohongi perasaannya sendiri. Ketika dia sudah terbiasa berbohong. Makanya kenapa dosa kecil itu menjadi satu jebakan? Karena ketika ini terus-menerus dilakukan, itu akan menjadi karakter bagi dirinya. Ya, sekalian, kebohongan kecil ya itu kan terasa nggak ada masalah, ya terasa nggak ada masalah. Tapi ketika itu terus-menerus dilakukan, maka dia akan melakukan kebohongan-kebohongan yang besar. Dan saya ingin mengatakan pada kesempatan ini, inti dari semua dosa itu ada di kedustaan. Inti dari semua dosa itu ada di kedustaan. Dan kedustaan itu bertingkat-tingkat, mulai yang kecil sampai yang besar. Makanya Rasulullah bersabda, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Berhati-hatilah kalian terhadap dosa-dosa yang kalian anggap remeh. Kaqaumin nazalu fi batni wadin faja'a dza bi'udin wa ja'a dza bi'udin hatta andaju khubzatahum wa inna muhaqqaratiz dzunub mata yu'khadh biha sahibuha tughlikhu. Jadi berhati-hatilah kalian dari dosa-dosa yang kalian anggap remeh. Perumpamaan dosa-dosa yang dianggap remeh itu ibarat satu kafilah safar yang bermalam di sebuah lembah. Setiap orang mengumpulkan sebuah kayu bakar hingga mereka dapat memasak roti mereka. Jadi maksudnya adalah dosa-dosa kecil itu di sini digambarkan sebagai membakar kayu untuk memasak roti. Sedikit kan akan terbakar terus itu kayunya, ya, dan seterusnya. Artinya hal-hal yang sedikit ini ketika dilakukan secara terus-menerus, maka itu nanti akan bisa menjadi banyak. Sedikit-sedikit ini kalau dilakukan secara terus-menerus, maka itu nanti akan menjadi besar. Nah di sini, ini kalau menurut saya, wallahu a'lam bishawab, kayaknya tidak ada di antara kita yang lolos dari jebakan ini. Tidak tahu sekalian ya, kalau ada yang mengatakan, enggak Pak, saya nggak pernah melakukan dosa itu. Alhamdulillah. Tapi kok sepertinya tidak ada yang lolos dari kita terhadap jebakan dosa-dosa kecil ini. Ini lebih berat lagi ini. Sebetulnya itu jebakan amalan mudah. Ya. Jadi jebakan amalan mubah. Jadi yang dikerjakan tuh nggak ada masalah. Nggak ada dosa, juga nggak ada pahala. Ya, nggak ada dosa, nggak ada pahala. Ya ini saya ingin mencontohkan yang agak dramatis yang mungkin kita semua melakukannya gitu ya. Ngecek HP. Ya. Ada pesan atau tidak dari orang. Itu kan pertama-tama memang kita ngecek itu kan, misalnya kemarin kita ada yang janji kita, Pak, insya Allah besok Bapak akan saya hubungi ya tentang bisa atau tidaknya. Oke, gitu ya. Jam berapa dihubungi? Ya besok lah Pak di atas jam 7 gitu. Nah ini buka di atas jam 7 itu. Belum ada. Apakah ketika belum ada WA yang masuk itu kemudian dia langsung tutup WA itu? Atau dia membuka yang lain? Dibukalah yang lain. Ya, dibuka sampai lama. Sampai akhirnya sehari itu waktu untuk membaca Qur'annya tidak ada. Gara-gara sibuk membuka HP. Apakah membuka HP itu boleh? Mubah? Boleh. Ya. Tapi ketika kemudian yang mubah ini dilakukan secara terus-menerus, sampai kemudian yang sunnah, atau bahkan yang wajib itu terabaikan, sekalian, disitulah jebakannya. Ya, disitulah jebakannya. Apakah ngobrol dengan teman itu boleh? Boleh. Ya, boleh. Tapi kan kadang-kadang ngobrol dengan teman itu kan nggak sekedar ngobrol. Lama-lama kan bisa menjadi ghibah. Lama-lama bisa menjadi menggunjing kesalahan orang. Makanya saya sampaikan kayaknya nggak ada di antara kita yang lolos dari jebakan ini.
Ya. Saya pernah, mungkin ini ada ibu-ibu di sini ya, yang membuat contoh sederhana. Nun sewu ibu-ibu ini, kita buat contoh gitu ya. Rame ketika ada penerimaan mahasiswa baru, pada lapor, pada ngobrol gitu kan, ketemulah 3 atau 4 orang diterima. Oh alhamdulillah anak saya diterima. Di mana? Di sini. Satunya, oh ya Bu, sama anak saya juga diterima. Di mana? Di sini. Sampai di situ ngubah, selesai. Artinya kita mengucapkan diterima atau tidak itu kan nggak ada masalah itu. Tiba-tiba satunya letup, lah kalau tetangga sebelah diterima enggak? Wah nggak diterima, banyak goblok itu kok. Muncul dosanya di situ kan. Amalan-amalan mubah itu sekalian, kalau dilakukan secara terus menerus, itu akan bisa mendatangkan kesalahan. Yang semula selesai ketika mengatakan itu kan, ya alhamdulillah diterima. Itu saya berdoa siang malam, selesai di situ. Justru di situ luar biasa, doanya dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan sering nggak selesai sampai di situ kan. Oh, panjenengan gak tahu sinau kok diterima ya opo. Dan seterusnya dan seterusnya. Panjenengan keturunannya kan gak ono sing mlebu fakultas itu. Dicari-cari kemudian gitu. Ya. Bapak sekalian, kalau itu dalam rangka untuk mencari jodoh, menyeleksi calon, is no problem, nggak ada masalah. Ini kan nggak ada urusannya dengan itu semuanya. Tapi kan nggak enak kalau kemudian diterimanya anaknya itu kemudian begitu saja dan tidak mendownload yang lain. Panjenengan seje mbek anakku. Nah, kan gitu maknanya kan? Muncul ujub. Mubah. Ya, nggak ada masalah dia cerita ke orang tentang anaknya itu nggak ada masalah. Amalan mubah, yo gak oleh ganjaran, yo gak oleh dosa. Ya kan? Tapi kan ini bisa mendatangkan dosa ketika kemudian merambat ke hal-hal yang menyebabkan dia berbuat dosa. 5. 6. Jebakan amal yang lebih rendah keutamaannya. Ya. Jadi aqobatul a'malil marjuhatil mafdulati minat ta'at. Ya, jadi ada amalan-amalan yang itu rendah, ya, nggak ada sama sekali keutamaannya, dibuat diutama-utamakan sampai kemudian yang lebih utama terabaikan. Ya, dengan segala macam pro kontra tentang peringatan Maulid misalnya, sekalian, itu tetap harus kita ingat satu hal. Ya. Jangan sampai acara-acara seremonial seperti itu kemudian menyebabkan yang wajib terabaikan. Kapan? Peringatan Maulid. Sampai kapan? Sampai dalu. Jam piro mari ini? Jam 12 subuh kok ning jamaah misalnya itu. Ini jebakannya di sini nih. Ya kan? Atau acara-acara seremonial yang lain. Enggak ada masalah kita syukuran 17 Agustus. Ya kan? Di depan rumah misalnya, asalkan dengan acara-acara yang memang tidak ada unsur kriminalnya, tidak ada unsur dosanya, nggak ada masalah. Ya, tapi kan tetap harus dibatasi. Jangan sampai kemudian kita masuk di situ, wah itu bagus itu, kamu harus mengingat pahlawan ini itu dan seterusnya, sampai kemudian larut malam selesai acara itu. Dan dia, wah bagus tuh peringatannya semalam. Sampai jam berapa? Sampai jam 1. Ya Allah, kita ngobrol tentang pahlawan itu dan seterusnya. Subuh kok nih jamaah. Nah, yang ke-7, jebakan kesulitan. Ya. Jadi aqobatu tasliti jundihi alaihi bi anwa'il adza bil yadi wal lisan wal qalb ala hasbi martabati fil khair. Jebakan penguasaan tentaranya, maksudnya tentaranya setan, dengan cara menghadang dengan berbagai macam kesulitan, baik dengan tangan, lesan, hati, sesuai dengan tingkatan kebaikan yang dilakukan. Contoh itu ya, lapo kon mau kok gak nang masjid, ya, pilek, ya, yang kutimbangannya aku nulari wong, aku gak perlu nang masjid. Sementara sekarang sudah ada caranya, pakai masker dong, gak ada masalah gitu. Tapi setan kemudian ya akan menganggap kesulitan yang sebetulnya tidak terlalu sulit itu dibuat lebih sulit
sehingga dia terharang untuk melakukan kewajiban yang lebih besar. Kalau perlu intonasinya dirubah dari cuma sekedar pilek diganti dengan pilek gitu. Jadi akhirnya punya argumentasi yang kuat untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Bapak sekalian, saya mengatakan pada kesempatan ini ada banyak sekali kesulitan yang mestinya itu tidak sulit, tapi kemudian kita anggap sulit dan akhirnya kita tidak melakukan kebaikan-kebaikan akibat kesulitan yang sebetulnya tidak sulit itu. Oleh tagak jamaah nang masjid nalika udan, oleh, boleh. Hanya ada pertanyaan lagi nih, gerimis kita anggap hujan atau tidak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.